Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya Yusril Ananda Dalimunti dengan NPM 22051010500048 dari kelas Selasa A 08A Agitera Cok. Nah, baik, di sini pada video kali ini saya akan melakukan bagaimana cara untuk melakukan olah data terhadap data RAK atau rancangan acak kelompok. Nah, di sini kita sudah mendapati data mentah dari pengaruh dosis herbisida pendimetalin terhadap hasil tanaman kedelai ton per hektar. Nah, di sini kita setelah mendapat datanya, dan di sini terdapat 6 perlakuan dan 4 ulangan, di mana ada perlakuan dari 0 liter per hektar, 1 liter per hektar, 2 liter per hektar, 3 liter per hektar, dan 4 liter per hektar, dan 5 liter per hektar. Nah, data-data tadi sudah ditranspos menjadi seperti ini, agar memudahkan kita untuk mengolah data ke SPSS. Selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi SPSS. Agak sedikit, oke, cancel. Nah, ini adalah ini adalah tampilan utama dari SPSS. Nah, kemudian kita ke variable view, kita ketik untuk sumber keragaman yang pertama adalah perlakuan, kemudian yang kedua ada ulangan atau kelompok. Nah, karena ini data rancangan acak kelompok, maka kita langsung saja membuat kelompok. Nah, selanjutnya adalah hasil. Oke, enter. Nah, di sini sama seperti data rancangan acak angka, kita tidak memerlukan banyak desimal untuk perlakuan kelompok karena hanya ada satu satuan. Nah, untuk hasil kita seperti tadi kita lihat di data, ada data desimal, maka kita cukupkan untuk 2 desimal. Nah, untuk labelnya perlakuan ini kita buat perlakuan, dan ini kelompok kita bikin kelompok. Nah, hasil adalah hasil pemberian herbisida pendimetalin dengan kode ton per hektar. Oke. Perlakuan, untuk perlakuan mungkin kita akan buat liter per HA. Oke. Nah, untuk value-nya sendiri kita akan membuat nanti di sini perlakuan, maka kita akan lihat bagaimana ada 6 perlakuan di sini, dan akan kita pilih masuk satu. Value 0 itu sebagai 0 liter per hektar. Kita tambahkan 1 adalah 1 liter per hektar, tambahkan 2 adalah 2 liter per hektar, 3 adalah 3 liter per hektar, 4 adalah 4 liter per hektar, dan 5 adalah 5 liter per hektar. Nah, di sini sudah terdapat 6 perlakuan sesuai dengan data kita yang tadi. Kita oke. Kemudian untuk kelompok, kita akan membuat, tadi kan ada 4 kelompok. Jadi 1 itu sebagai kelompok 1 atau ulangan 1 sama saja. 2 sebagai kelompok 2, 3 sebagai kelompok 3, dan 4 sebagai kelompok 4. Tambahkan dan kita oke kan. Nah, untuk hasil tidak perlu. Nah, ini align adalah bagaimana tampilan data view nantinya, apakah akan menjorok ke kanan atau ke kiri atau di tengah. Nah, di sini kita agak rapi, maka kita buat di tengah. Nah, selanjutnya adalah kita akan memasukkan data yang ada di sini. Nah, data yang dimasukkan adalah data yang sudah ditranspos. Kita blok semua data yang ada, kemudian kita Ctrl C, kita masukkan ke SPSS, kemudian kita paste. Nah, berhubung ini sudah otomatis, maka data ini bisa langsung kita olah. Berikut merupakan bagaimana cara kita untuk melihat labelnya. Nah, pertama kita masuk ke menu Analyze, sama kita masuk ke General
linear mode, univariate. Nah, sama seperti data raw, untuk dependent variable kita akan menggunakan hasil. Kemudian di fixed factor kita akan memasukkan perlakuan dan kelompok karena ini data rancangan acak kelompok. Kemudian kita masuk ke model, custom, kita masukkan, pertama kita ubah tipenya dulu, kemudian kita masukkan perlakuan dan kita masukkan juga kelompok. Kita continue, kemudian kita ke menu option, kita klik overall, lalu kita masukkan. Selanjutnya kita centang deskriptif statistik dan homogeneity test. Continue, dan terakhir ada post op. Nah, post ini adalah bagaimana uji lanjut akan kita buat, apakah kita akan memasukkan keduanya. Karena ini adalah rancangan kelompok, maka kita akan masukkan duanya untuk di uji lanjut. Kita centang LSD atau uji nyata kecil, Tuki, uji nyata jujur, dan uji dan get. Continue. Nah, setelah semuanya selesai, kita oke. Maka data akan otomatis keluar. Nah, berikut merupakan data dari data dari perlakuan hasil pemberian herbisida pendimetalin dengan ton per hektar. Nah, ini merupakan data yang telah diolah. Di sini kita dapat melihat hasil yang telah dibuat dan homogenis, dan ini data untuk kelompok. Nah, mungkin demikian tutorial untuk bagaimana cara mengolah data untuk rancangan acak kelompok. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.